Halo, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam olahraga. Bersama lagi dengan saya, Norma Sari Stuti, dan kali ini kita akan belajar bersama mengenai protein dan exercise. Sudah siap? Oke. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa gizi optimal merupakan salah satu dasar untuk mempertahankan kondisi tertinggi efisiensi fisik dan prestasi olahraga. Kondisi ini didefinisikan tidak dengan meningkatkan makan yang banyak, tetapi intake gizi yang cukup untuk mempertahankan seseorang dalam kondisi fisik maksimal. Nah, teman-teman, belakangan ini memang terdapat kontroversi mengenai keamanan dan efektivitas asupan protein yang di atas kebutuhan yang direkomendasikan. Perkembangan penelitian dan isu-isu mengenai manfaat protein ini berperan di dalam pandangan atlet, ya, di mana atlet menambah asupan proteinnya untuk meningkatkan performa fisiknya. Atlet menambah asupan protein agar dapat meningkatkan ukuran otot sehingga kekuatan otot akan bertambah dan dapat mengurangi lemak tubuh. Bentuknya seperti apa ya kira-kira ya penambahan protein itu? Penambahan protein dapat berupa mengkonsumsi bahan makanan sumber protein, terutama protein hewani yang melebihi kebutuhan normal yang dianjurkan. Atau penambahan protein juga dapat berupa mengkonsumsi suplemen protein atau asam amino tertentu. Contoh cabang olahraga yang dipercaya harus sering mengkonsumsi protein berlebih itu apa ya teman-teman? Bagaimana dengan cabang olahraga binaraga atau mungkin angkat besi ya? Biasanya untuk cabang olahraga ini dipercaya dianggap bahwa mereka membutuhkan protein yang sangat besar, protein yang sangat banyak, ya. Oke. Terlebih dahulu kita review kembali mengenai protein ya. Protein merupakan zat terpenting bagi semua makhluk hidup. Seperlima dari tubuh manusia terbuat dari protein. Setengahnya berada di dalam otot, sedangkan sisanya ada dalam tulang, kulit, cairan, hormon, dan enzim tubuh. Begitu banyak fungsi protein. Dalam tubuh, protein sebagai pembangun dan memelihara sel-sel serta jaringan tubuh. Protein juga berperan di dalam membentuk ikatan-ikatan esensial tubuh seperti enzim, hormon, dan hemoglobin. Protein juga berperan di dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh. Teman-teman juga perlu tahu bahwa kekurangan protein dalam darah dapat menyebabkan cairan di dalam pembuluh darah itu keluar dan menumpuk sehingga menimbulkan ödem. Selain itu, protein juga memelihara netralitas tubuh. Protein bersifat sebagai buffer yang dapat bereaksi dengan asam ataupun basa untuk menjaga kestabilan pH. Protein juga sebagai pengikat retinol yang mengangkut vitamin A dan sebagai transferin yang mengikat mineral seperti zat besi dan mangan. Protein juga berperan sebagai antibodi dan enzim-enzim yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Ketika asupan karbohidrat kurang untuk memenuhi kecukupan energi, maka protein juga dapat berperan di dalam menghasilkan energi. Sehingga dikatakan bahwa
protein itu juga dapat berperan sebagai sumber energi ya guys. Oke. Nah, masih ingat kan apa sumber-sumber protein itu? Nah, ada dua jenis macam protein ya yang kita kenal, yaitu protein nabati yang berasal dari tumbuhan dan protein hewani yang berasal dari hewan. Contoh protein nabati adalah tempe, tahu, oncom, kacang-kacangan. Sementara protein hewani contohnya ada daging, ikan, unggas, telur, susu ya, dan hasil olahnya. Daging, ikan, unggas, telur, dan susu ya protein hewani ya. Ini mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Bagaimana dengan sereal dan kacang-kacangan? Nah, bahan-bahan makanan ini, serealia dan kacang-kacangan juga mengandung protein, tetapi kandungan asam amino esensialnya tidak lengkap. Sehingga ada anggapan bahwa protein hewani itu kualitasnya lebih tinggi daripada protein nabati. Hasil penelitian akhir-akhir ini membuktikan bahwa kualitas protein nabati juga dapat setinggi kualitas protein hewani, asalkan makanan sehari-hari juga beraneka ragam. Dengan susunan hidangan yang beraneka ragam, maka kekurangan asam amino dari bahan makanan yang satu dapat ditutupi oleh kelebihan asam-asam amino dari bahan makanan lainnya. Nah, bagaimana dengan atlet vegetarian? Bagi atlet vegetarian, mereka harus menyediakan makanan nabati yang lebih bervariasi untuk mendapatkan protein yang lengkap asam aminonya. Sementara bagi atlet yang tidak mengandung diet vegetarian, ya tentunya akan lebih mudah di dalam mencukupi kebutuhan asam amino yang esensial. Karena kita tahu bahwa asam amino esensial ini harus ada dalam makanan karena tubuh tidak bisa mensintesisnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah atlet harus makan lebih banyak protein ya guys? Sebagai salah satu zat gizi, protein mempunyai peran dalam memenuhi zat gizi untuk meningkatkan stamina pada atlet. Pada saat atlet melakukan latihan, maka protein tubuh cenderung ke arah pemecahan. Jadi ada proses pemecahan protein di dalam tubuh. Sedangkan setelah latihan, cenderung ke arah pembentukan. Dengan mengonsumsi protein segera setelah latihan, diharapkan akan meningkatkan serapan otot dan retensi asam amino, serta mengatur keseimbangan protein menjadi lebih positif, di mana keadaan ini akan berlangsung sampai 24 jam. Oleh karena itu penting bagi para atlet untuk segera memenuhi kebutuhan protein mereka. Direkomendasikan agar protein dikombinasikan dengan karbohidrat karena asupan karbohidrat merangsang peningkatan hormon insulin. Perlu diketahui bahwa peningkatan hormon insulin ini akan merangsang otot untuk mengambil asam amino. Nah, kudapan kecil yang padat gizi yang mengandung protein dan karbohidrat dapat memperbaiki jaringan otot sekaligus menyediakan bahan bakar karbohidrat untuk mengembalikan tingkat glikogen otot. Kebutuhan protein bervariasi antar atlet. Dikatakan bahwa kebutuhan konsumsi protein seorang atlet dalam kesehariannya akan relatif lebih besar jika dibandingkan dengan kebutuhan non-atlet. Kebutuhan pada atlet untuk protein dapat meningkat karena atlet lebih berisiko untuk mengalami kerusakan jaringan otot, terutama saat menjalani latihan yang berat.
Peranan atlet dalam latihan berat memerlukan ekstra protein untuk mencukupi sebagian kecil dari energi untuk latihan dan membantu proses perbaikan atau pemulihan. Atlet yang ingin memperbesar ukuran dan kekuatan otot membutuhkan protein lebih banyak di tahap awal latihan. Selanjutnya, kekuatan otot atlet akan beradaptasi dengan tekanan latihan, sehingga kebutuhan proteinnya menjadi sedikit lebih besar daripada orang yang bukan atlet. Sementara itu, atlet yang sedang dalam masa pertumbuhan, yaitu remaja, perlu penambahan protein sesuai dengan kebutuhannya untuk tumbuh. Sebelumnya, ada anggapan bahwa seorang atlet harus mengonsumsi protein yang ekstra banyak untuk membentuk otot yang besar dan kuat. Namun hasil penelitian membuktikan bahwa bukan ekstra protein yang membentuk otot, melainkan latihan. Latihan yang intensif yang membentuk otot. Dan untuk membangun dan memperkuat otot, seorang atlet harus memasukkan latihan resistan dalam program latihannya. Sementara untuk memperkuat otot diperlukan cadangan glikogen otot yang bersumber dari karbohidrat, bukan protein. Agar cukup energi yang dikonsumsi untuk latihan pembentukan otot, seorang atlet harus mengasup karbohidrat setidaknya 60% dari kebutuhan energi. Seorang atlet binaragawan cenderung berotot lebih besar dari pelari. Karena itu, ia membutuhkan lebih banyak energi, karena karbohidrat dibutuhkan untuk cadangan energi di dalam otot. Seseorang tidak akan dapat mengangkat beban yang berat kalau jumlah karbohidrat yang tersedia di dalam otot sudah menipis. Sementara makanan yang hanya mengandalkan protein tidak dapat menyediakan bahan bakar untuk otot. Nah, sehingga makanan yang terbaik untuk atlet harus mensuplai cukup protein, tetapi tidak berlebihan untuk keperluan perkembangan dan perbaikan jaringan otot yang aus, kemudian untuk produksi hormon, dan mengganti sel-sel darah merah yang mati dengan yang baru. Ya, perlu diketahui bahwa kebutuhan protein jauh lebih kecil proporsinya dibandingkan karbohidrat dalam kebutuhan sehari. Dalam ukuran energi sehari, 60% berasal dari karbohidrat, sementara 15% berasal dari protein. Terdapat beberapa rekomendasi mengenai kebutuhan protein pada atlet. Kita lihat ya. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014, kebutuhan protein untuk atlet berkisar antara 1,2 sampai 1,7 gram per kilogram berat badan per hari dengan maksimal 2 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian menurut Ibu PM Warakus Hartanti, secara umum direkomendasikan asupan protein untuk atlet sebesar 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Ada juga rekomendasi untuk atlet, terutama mereka yang dengan latihan yang untuk kekuatan, asupan protein dianjurkan
sekitar 1,6 sampai 2 gram per kilogram badan per hari. Berikutnya tabel 1. Tabel 1 ini merupakan estimasi kebutuhan protein atlet berdasarkan olahraga yang dilakukan. Untuk laki-laki dan perempuan yang tidak aktif, ini asupan protein adalah 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Atlet remaja masa pertumbuhan 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Atlet perempuan olahraga endurance 1,4 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Atlet laki-laki olahraga endurance 1,6 gram per kilogram berat badan per hari. Atlet olahraga endurance intensitas sedang, asupan protein yang dianjurkan adalah 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Atlet olahraga rekreasional dengan asupan protein 0,8 sampai 1,0 gram per kilogram berat badan per hari. Sementara sepak bola dan di mana olahraga yang butuh kekuatan di sini, asupan protein yang dianjurkan adalah 1,4 sampai 1,7 gram per kilogram berat badan per hari. Atlet olahraga beban di awal pelatihan ini membutuhkan asupan protein 1,5 sampai 1,7 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian atlet olahraga beban pada steady state ini kebutuhan proteinnya 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Atlet wanita secara umum 15% lebih rendah dari atlet pria untuk kebutuhan proteinnya. Kemudian atlet remaja masa pertumbuhan, asupan protein yang dianjurkan adalah 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Baik teman-teman, berikut adalah tabel rekomendasi untuk asupan protein berdasarkan kilogram berat badan. Rekomendasi ini menurut Berg and Deakin. Kita lihat ya, pada kelompok aktivitas ini ada aktivitas sedentary ya. Rekomendasi untuk asupan proteinnya adalah 0,8 gram per kilogram berat badan. Sehingga kalau pada seseorang dengan berat badan 70 kg, maka kebutuhan proteinnya adalah 56 gram. Kemudian pada kelompok aktivitas strength train ya, untuk keperluan maintenance ini rekomendasi asupan proteinnya adalah 1,0 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian ada strength train untuk keperluan gain muscle mass, untuk penambahan massa otot ini diperlukan protein 1,5 sampai 1,7 gram per kilogram berat badan per hari. Sehingga untuk kebutuhannya bisa dihitung pada berat badan 70 kg diperoleh kebutuhan proteinnya adalah 105 sampai 119 gram. Kemudian untuk aktivitas moderate intensity endurance ini kebutuhan proteinnya yang direkomendasikan adalah 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Sehingga untuk berat badan 70 kg ini bisa dihitung kebutuhan proteinnya adalah 84 gram. Kemudian untuk latihan dengan intensitas tinggi yang endurance ini protein yang dianjurkan adalah 1,6 gram per kilogram berat badan per hari. Dengan demikian untuk berat 70 kg ya, pada seseorang dengan 70 kg berat badannya ini diperoleh kebutuhan proteinnya adalah 112 gram.
Oke, kemudian tabel berikut ya, kebutuhan protein menurut Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Gizi Masyarakat tahun 2000. Ini untuk atlet yang berlatih ringan, kebutuhan proteinnya 1 gram per kilogram berat badan per hari. Atlet yang rutin berlatih ini 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian atlet remaja yang sedang mengalami masa pertumbuhan ya, kebutuhan proteinnya 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian atlet yang memerlukan otot, kebutuhan proteinnya 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa kebutuhan protein bagi non-atlet secara umum adalah 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Sementara kebutuhan protein bagi seorang atlet disebutkan berada pada rentang 1 sampai 1,6 gram per kilogram berat badan per hari. Tetapi ini tergantung pada intensitas dan durasi dari latihan endurance-nya ya. Dan sebaiknya di sini ada perbandingan protein hewani dan nabati adalah 1:1. Nah teman-teman, apa konsekuensinya bagi tubuh jika protein dikonsumsi berlebih? Kira-kira apa ya? Yuk kita simak bersama-sama. Kelebihan protein dapat menyebabkan beberapa kondisi berikut. Protein memang dapat diubah menjadi energi, namun metabolismenya butuh waktu lebih lama, sehingga protein bukan sebagai sumber energi yang siap pakai. Kemudian perlu diketahui bahwa pengaruh dinamik spesifik atau SDA atau energi yang dibutuhkan untuk metabolisme protein itu lebih besar dari karbohidrat dan lemak, sehingga kelebihan protein menjadi kurang efisien. Teman-teman juga perlu tahu bahwa protein yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk lemak di tubuh. Hati dan ginjal juga akan bekerja lebih berat jika kelebihan protein, karena hati dan ginjal akan membuang nitrogen pada metabolisme asam amino yang dinamakan dengan proses deaminase. Kelebihan protein juga dapat membuat produksi urin berlebihan, sehingga dapat mengganggu saat pertandingan, dan mineral-mineral penting seperti kalium dan magnesium akan terbuang melalui urin. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan dehidrasi pada atlet, sehingga bisa menurunkan performa atlet. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, dikatakan konsumsi protein yang berlebih lebih dari 2 gram per kilogram berat badan per hari tidak dianjurkan karena akan memberikan beban pada ginjal. Pada metabolisme protein dikeluarkan bahan sisa, yaitu amonia dan urea. Jika protein yang dikonsumsi terlalu banyak, maka atlet akan lebih sering kencing untuk mengeluarkan bahan toksis tersebut, sehingga ginjal dan hati akan bekerja lebih keras untuk menormalkan bahan toksis yang tersisa di dalam tubuh. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan ketika kita akan menentukan jumlah protein dalam diet bagi mereka yang beraktivitas. Beberapa faktor ini meliputi kualitas protein, asupan energi, asupan karbohidrat, jenis dan intensitas latihan. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebutuhan energi pada saat berolahraga dapat dipenuhi melalui sumber-sumber energi yang tersimpan di dalam tubuh, yaitu melalui pembakaran karbohidrat, pembakaran lemak,
serta kontribusi sekitar 5% melalui pemecahan protein. Simpanan protein bukanlah merupakan sumber energi yang langsung dapat digunakan oleh tubuh. Protein baru akan terpakai jika simpanan karbohidrat ataupun lemak tidak lagi mampu untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dikatakan bahwa protein merupakan sumber energi yang kurang efisien karena SDA atau Specific Dynamic Action atau energi yang dibutuhkan untuk metabolisme cukup besar, yaitu 30-40% dibandingkan lemak dan karbohidrat. Padahal SDA untuk karbohidrat hanya 6-7%, lemak hanya 4-14%. Penggunaan protein sebagai sumber energi tubuh saat olahraga biasanya akan dicegah karena hal tersebut akan mengganggu fungsi utamanya sebagai bahan pembangun tubuh dan fungsinya untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Pada saat berolahraga, terutama olahraga yang bersifat ketahanan atau endurance, protein diketahui dapat memberikan kontribusi sebesar 3-5% dalam produksi energi tubuh. Kondisi ini dapat meningkat lebih dari 5% jika simpanan glikogen dan glukosa darah sudah semakin berkurang, sehingga tidak lagi mampu untuk mendukung kerja otot. Bagaimana mekanisme penggunaan protein sebagai sumber energi dalam tubuh? Ya, melalui asam amino yang dilepas oleh otot atau yang berasal dari jaringan-jaringan tubuh lainnya. Hati melalui proses gluconeogenesis dapat mengkonversi asam amino atau substrat lainnya menjadi glukosa untuk kemudian mengeluarkannya ke dalam aliran darah agar konsentrasi glukosa darah dapat dipertahankan pada level normal. Sambil mengingat kembali bahwa gluconeogenesis adalah proses sintesis glukosa dari sumber bukan karbohidrat, di mana molekul yang umum sebagai bahan baku glukosa adalah asam pirufat. Oksaloasetat dan dihidroksiaseton fosfat dapat juga menjalani proses gluconeogenesis. Asam laktat, beberapa asam amino, dan gliserol dapat dikonversi menjadi glukosa. Jadi dalam hal ini asam amino protein ya juga dapat dikonversi menjadi glukosa. Konsekuensi bila melalui gluconeogenesis yaitu mengurangi fungsi utama protein sebagai bahan pembangun tubuh serta juga fungsinya untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Kemudian pembakaran protein sebagai sumber energi juga akan memperbesar resiko terjadinya dehidrasi akibat adanya produk samping berupa nitrogen yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh melalui urin. Bagian ini menggambarkan pemecahan dan sintesis protein. Setiap harinya, tubuh akan selalu mengalami regenerasi sel, yaitu sel-sel yang rusak akan dihancurkan dan digantikan dengan sel yang baru, termasuk sel yang membentuk jaringan otot. Jaringan otot manusia sangat stabil, tidak akan mengalami perubahan nyata, baik peningkatan maupun penurunan dalam waktu yang cepat. Ketika sedang melakukan latihan atau exercise, sel-sel otot mengalami kerusakan. Disinilah protein memainkan peranannya. Untuk memperbaiki sel-sel otot yang rusak, maka sintesis protein akan ditingkatkan. Pertumbuhan massa otot atau hipertrofi akan terjadi ketika tingkat sintesis protein melebihi tingkat pemecahan protein. Sintesis protein otot berlangsung selama 24 hingga 48 jam setelah latihan. Proses inilah yang menyebabkan otot berkembang semakin besar dan semakin kuat.
Baik, pada gambar ini ditunjukkan bahwa pada exercise dengan intensitas tinggi yang disertai dengan asupan karbohidrat yang adekuat, ini dapat mempertahankan level gula darah. Nah, kondisi ini memicu produksi kortisol lebih rendah dan pemecahan protein tubuh juga lebih rendah. Berbeda pada kondisi di mana exercise yang intensitasnya tinggi tapi tidak disertai asupan karbohidrat, kadar glukosa darah akan lebih cepat turun. Kemudian kondisi ini akan meningkatkan produksi kortisol, di mana efek metabolik dari kortisol meningkatkan pemecahan protein otot untuk menyediakan prekursor gluconeogenesis dan asam amino untuk sintesis protein di hepat dan menstimulasi lipolisis. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai kelebihan protein pada tubuh, dampaknya apa, maksudnya pada atlet ya. Nah, bagaimana dengan kekurangan protein pada atlet? Meski kebanyakan atlet makan lebih banyak protein dari yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan khusus mereka untuk olahraga, namun ada beberapa atlet yang dapat mengalami kekurangan protein. Kelompok tersebut adalah atlet yang membatasi berbagai makanan karena alergi atau intoleransi makanan, kemudian atlet yang vegetarian dengan pengaturan makan yang buruk, atlet yang mengalami gangguan pencernaan. Kegagalan untuk mengonsumsi protein yang cukup secara teratur dapat menyebabkan otot dipecah untuk menjamin pasokan terus-menerus asam amino esensial di dalam tubuh. Oke teman-teman, ini adalah slide terakhir dari materi kita hari ini. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari bersama. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi, dan kita ketemu lain waktu. Tetap jaga kesehatan ya. See you and dadah.